Baik, hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan keimigrasian terhadap awak kapal militer ya. Awak kapal militer dan pemeriksaan terhadap awak kapal wisata. Oke. Baik, kita tunggu yang lain sekitar 20 orang baru kita mulai ya. Saya coba share screen ya. Oke, sudah terlihat ya tampilannya? Sudah Bapak. Oke, untuk suara masih jelas ya Mas ya? Soalnya ini Jelas saya Bapak. pakai headset temen nih. Laptopnya error.
Sudah berapa orang ya? Sudah 22. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas terkait bagaimana pemeriksaan keimigrasian terhadap awak kapal militer ya. Nah, ini kenapa pemeriksaan terhadap awak kapal perang ya atau kapal militer asing ya ini menjadi sebuah hal yang penting dalam pembelajaran kita karena pemeriksaan terhadap kapal perang ini memang sedikit berbeda ya, sedikit berbeda karena kapal perang itu sendiri memiliki semacam kekebalan ya, kekebalan diplomatik yang diatur dalam UNCLOS ya, hukum laut ya. Nah, ini kalau kita mau bercerita tentang kenapa pemeriksaan keimigrasian terhadap awak kapal militer ini menjadi sangat penting untuk dibuat kebijakan tersendiri. Nah, ini kebijakan terhadap pemeriksaan personil atau anggota militer ya dari sebuah kapal perang ini sebelumnya sudah banyak sekali isu ya. Isu-isu itu antara lain tidak dapat dilakukannya pemeriksaan gitu ya. Namun ada juga beberapa kapal perang dari negara sahabat itu yang dapat dilakukan pemeriksaan. Tapi mayoritas hampir sebagian besar itu menolak untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya. Karena mereka menganut asas hukum internasional ya yang diatur di dalam UNCLOS ya. Jadi ada beberapa kasus ya pada saat itu sebuah kapal perang Amerika itu masuk ke Banyuwangi ya. Banyuwangi itu merupakan wilayah kerja dari Kanim Jember ya. Dan pada saat itu petugas menanyakan terkait pemberitahuan gitu ya. Karena memang dari pihak TNI setempat ya itu belum menyampaikan adanya rencana kedatangan kapal perang Amerika tersebut gitu ya. Jadi memang di dalam peraturan Permenkumham nomor 44 tahun 2015 itu sudah diatur ya bahwa untuk pemeriksaan terhadap awak militer itu disampaikan oleh TNI kepada kepala kantor imigrasi setempat. Ya. Jadi ini bisa terlihat di layar teman-teman? Siap, bisa Bapak. Bisa ya. Jadi ini ada di pasal 4 nih ya. Ini terkait kewajiban dan larangan bagi penanggung jawab alat angkut. Nah, ini di dalam pasal 4 angka 2 ya, pemberitahuan kedatangan alat angkut militer negara asing disampaikan oleh Mabes TNI kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk di tempat pemeriksaan imigrasi gitu ya. Nah, ini adalah ketentuan yang diatur dalam Permenkumham 44 tahun 2015. Namun di dalam Permenkumham 44 2015 itu tidak dijelaskan ya bagaimana proses ataupun apa yang harus dilakukan oleh petugas imigrasi apabila melakukan pemeriksaan terhadap personil ya
personil militer dari sebuah kapal perang. Nah, ini sehingga dalam pelaksanaannya itu menemukan beberapa hambatan ya. Jadi ceritanya waktu kapal militer Amerika tersebut masuk melalui Banyuwangi ya. Ini petugas kita itu menolak ya untuk melakukan pemeriksaan ya. Mohon maaf, jadi petugas imigrasi meminta paspor pada saat itu ya, meminta seluruh paspor dari personil kapal perang Amerika ya. Kemudian komandan kapal ya ini menolak ya permintaan dari petugas imigrasi di petugas Kanim Jember untuk memberikan paspor ya. Untuk itu petugas melarang seluruh orang di atas kapal itu untuk turun ke darat ya. Nah, kemudian ada koordinasi ya antara Kakanim dengan dan Lanal ya. Kemudian sampai ke hal ini diketahui oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian ya melalui informasi dari Mabes TNI. Kemudian, nah ini kepala kantornya nih yang tidak mengizinkan pada saat itu ya. Di kepala kantor imigrasi Jember itu tidak mengizinkan ya awak kapal perang Amerika turun ke darat ya. Nah, setelah Direktur Lalu Lintas mendapatkan informasi terkait adanya kunjungan kapal perang Amerika, maka diperintahkan kepada Kakanim Jember ya untuk mengizinkan ya personil kapal perang untuk turun ke darat tanpa dilakukan pemeriksaan paspor. Nah, ini kan sesuatu yang di luar dari ketentuan yang kita sama-sama pahami ya, bahwa setiap orang itu wajib melalui pemeriksaan oleh petugas imigrasi. Nah, tidak hanya di Jember ya, itu permasalahan seperti itu terjadi juga di Kupang ya. Di Kupang itu malah Kakanim Kupang itu sudah mendapatkan pemberitahuan ya. Kemudian nah ini di Kupang ini pihak Angkatan Laut yang menyampaikan pemberitahuan itu sudah mengizinkan ya bahwa nanti kalau petugas imigrasi, ini ceritanya kapal perang dari Australia yang di Jember itu Amerika, kemudian yang di Kupang itu adalah kapal perang Australia ya. Nah, ini ceritanya di lapangan itu dan Lanal itu silakan kalau imigrasi mau melakukan pemeriksaan, nanti paspornya bisa dikumpulkan atau dikolek ya, supaya tidak mengganggu kegiatan. Namun setelah ini ada kesalahannya ya. Namun setelah setelah dilakukan akan dilakukan petugas meminta paspor, ini pihak kapal perang Australia juga menolak gitu ya. Jadi ternyata hal ini menjadi perhatian pimpinan pada saat itu, sehingga Direktorat Lalu Lintas melakukan beberapa rapat pembahasan dengan Mabes TNI ya untuk memperjelas ya bagaimana situasi yang seharusnya tindakan yang harusnya kita lakukan ya. Nah, kemudian diadakanlah rapat ya. Jadi kalau kita bahas pada saat pembahasan itu ya
ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin yaitu bahwa setiap kapal perang ya, kapal pemerintah asing ya, termasuk di dalamnya kapal pesiar itu wajib memenuhi CAID ya, Clearance Approval Indonesia Territory ya. Jadi ada diplomatic clearance dari Kemenlu, kemudian security clearance dari Mabes TNI, dalam hal ini Mabes Angkatan Laut, kemudian ada transportation clearance, ini dari Kementerian Perhubungan ya. Nah, ini CAID ini memang sudah hampir di seluruh negara itu ada yang seperti ini gitu ya. Jadi 3 unsur itu sudah berlaku secara internasional. Kemudian ada beberapa negara ya, khususnya Amerika dan Australia ya, mereka pada saat ingin masuk ke Indonesia itu mereka tidak menyerahkan ya data personil ya, karena pada saat itu Amerika ya khususnya itu di dalam undang-undang mereka telah menetapkan bahwa data personil militer itu betul-betul data yang sangat rahasia ya, tidak bisa dibagikan, tidak bisa di-share oleh negara manapun ya, termasuk saat mereka akan mengunjungi dengan kapal perang gitu ya. Nah, kemudian ada konvensi UNCLOS ya 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang 17 tahun 85. Jadi teman-teman bisa lihat di sana bahwa memang kapal perang ini memiliki asas kekebalan ya. Artinya mereka kapal itu selain memiliki kekebalan ya, mereka tidak tunduk kepada ketentuan hukum negara manapun ya. Bahwa di atas kapal itu merupakan yurisdiksi ya, atau wilayah hukum lah negara mereka sendiri. Kemudian ada yang dijelaskan oleh Mabes TNI pada saat itu bahwa kapal perang ini memiliki memiliki asas resiprokal penerimaan ya. Jadi bagaimana menyambut sebuah negara kapal perang, negara sahabat ya. Jadi kalau seandainya kapal perang Indonesia pergi ke luar negeri ya, itu dilakukan pemeriksaan ketat, maka pemerintah Indonesia juga akan melakukan hal yang sama. Nah, apabila kapal perang Indonesia sama sekali tidak diperiksa, maka pada saat negara tersebut kapal perangnya datang ke Indonesia, maka dilakukan hal yang juga serupa ya, jadi resiprokal dalam penerimaannya. Kemudian jadi yang namanya kapal perang Indonesia ya atau KRI itu tidak pernah dilakukan pemeriksaan ya setiap melakukan kunjungan ke negara-negara lain ya. Nanti ini bisa saya share ya file ini untuk menjadi bahan bacaan ya, supaya teman-teman paham apa dasar dari apa yang melandasi kebijakan terkait pemeriksaan terhadap kapal militer ya atau kapal perang atau kapal pemerintah asing ya. Jadi tidak dilakukannya pemeriksaan keimigrasian itu merupakan asas yang diterima secara internasional ya dan berlaku universal terhadap setiap kapal perang ya. Kemudian nah ini di UNCLOS itu ya di Undang-Undang 17 tahun 85 itu di pasal 29 ya, bahwa kapal perang adalah suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu negara yang memakai tanda yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan
di bawah komando dan tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler, ya. Tentang kekebalan kapal perang pasal 32, ya. Ini membahas tentang kekebalan kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non komersial, ya. Tidak satu pun ketentuan dalam konvensi ini mengurangi kekebalan kapal perang dan kapal pemerintah lainnya yang dioperasikan untuk tujuan non komersial, ya. Jadi sesuatu yang tidak di sesuatu yang berlaku pada hukum nasional, ya, itu apabila sudah ada hukum internasional, ya, apalagi sudah ada konvensi bahwa kekebalan itu diatur, maka tidak ada satu negara pun yang bisa melakukan apa ya, intervensi, ya, terkait adanya kekebalan ini. Hampir sama dengan HAM, ya. Jadi hak asasi manusia itu juga dihormati oleh setiap negara, ya, tidak boleh mencampuri sebuah permasalahan HAM satu negara, ya, dan itu bagian dari kedaulatan suatu negara, ya. Nah, yang uniknya lagi, ya, di dalam Undang-Undang TNI, ya, itu ada di pasal 9, ya, itu sudah ditegaskan, ya, bahwa yang dimaksud dengan diplomasi angkatan laut, ya, adalah fungsi diplomasi sesuai kebijakan politik luar negeri. Kemudian yang sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang melekat pada peran angkatan laut secara universal sesuai dengan kebiasaan internasional, serta sudah menjadi sifat dasar dari setiap kapal perang suatu negara yang berada di negara lain memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh, gitu, ya. Jadi di dalam undang-undang kita itu juga sudah mengadopsi apa yang disepakati oleh negara-negara, ya, di dalam konvensi bahwa kapal perang itu memiliki kekebalan diplomatik dan kedaulatan penuh, ya, sehingga ya jangankan kita mau memeriksa memeriksa paspor, ya. Ini karena pada saat pemerintah dalam hal ini Kemlu, TNI, Kementerian Perhubungan itu sudah mengizinkan kapal perang itu untuk masuk, ya. Berarti memang kita sudah secara penuh, ya, mengizinkan orang, ya, dan alat angkut itu untuk masuk wilayah kita, gitu, ya. Namun ada satu hal, ya, berdasarkan hasil koordinasi dengan rekan kita di Bea Cukai, bahwa memang kapal itu memiliki kekebalan diplomatik, ya, namun mereka tidak boleh begitu saja menurunkan barang-barang, ya. Jadi tetap untuk custom, ya, mereka harus mematuhi, ya. Contohnya jika ada penurunan alat atau persenjataan dari kapal perang, ya, itu selain diawasi oleh TNI, diawasi juga oleh petugas bea cukai, ya, untuk menghindari adanya barang-barang yang memang sepatutnya tidak berada di wilayah NKRI, gitu, ya. Tapi hanya sekedar mengawasi, ya, mereka tidak bisa melakukan clearance, ya, ada izin masuk atau segala macam, ya. Jadi custom clearance-nya tidak jalan, tapi hanya melakukan pengawasan, ya. Nah, demikian pula kita, ya, kita memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing. Nah, personil kapal perang, ya, ini secara umum mereka adalah orang asing, ya, sehingga pada saat mereka turun dari kapal, ya, ini kita memiliki kewenangan untuk tetap mengawasi, ya, kegiatan dan keberadaan personil kapal perang yang turun dari kapal, ya.
Nah, terus bagaimana pemeriksaan terhadap kapal perang? Ini dilaksanakan ya cukup dengan menerapkan cap daftar awak alat angkut ya atau immigration clearance ya pada eh, pada lampiran ya, pada dokumen yang diserahkan oleh pihak TNI kepada Kanwil setempat ya, yang dapat dianggap sebagai crew list ya. Jadi diputuskan bahwa imigrasi tetap melakukan apa peneraan ya, peneraan immigration clearance ya di dalam eh, lampiran atau dokumen cait ya yang diperlakukan sebagai crew list. Jadi beberapa kapal perang ada crew list-nya, tapi untuk Amerika, Australia itu mereka tidak pernah menyerahkan apa yang disebut crew list ataupun daftar daftar personil ya tidak pernah ada. Nah ini kemudian terkait apabila ada personil militer yang ingin keluar wilayah Indonesia tidak dengan alat angkutnya ya. Nah ini tetap dilaksanakan proses pemberian izin keluar ya atau EPO ya exit permit only ya. Jadi pada November 2019 ya ini Direktur Lantaskim membuat sebuah surat ya judulnya adalah pemeriksaan keimigrasian terhadap awak kapal militer. Nah, ini nanti akan kita share juga ya. Intinya untuk personil kapal perang itu tidak dilakukan pemeriksaan ya terhadap dokumen perjalanan ya. Kemudian pihak TNI ya ini tidak terdapat dalam surat ya. Pihak TNI itu akan menginformasikan kepada petugas. Ini diskresi ya, diskresi mengingat adanya resiprokal dalam penerimaan ya. Memang sejauh ini seluruh angkatan laut yang pernah bertugas di kapal perang atau KRI, kapal Republik Indonesia itu tidak pernah dilakukan pemeriksaan keimigrasian ya setiap masuk ke suatu negara gitu ya. Sehingga namun pihak TNI pernah menyampaikan ya ini tidak terdapat dalam dokumen apapun ya bahwa apabila suatu saat ya diperlukan pemeriksaan keimigrasian maka pihak TNI akan menyampaikan dalam surat ya. Jadi suratnya itu mungkin bisa kita lihat ya. Saya akan menunjukkan contoh surat seperti apa surat pemberitahuan TNI yang disampaikan kepada kepala kantor imigrasi setempat gitu ya. Supaya teman-teman bisa punya gambaran.
Nah, kita lihat di sini. Oke. Nah, ini baru saja dikirim ya dari Mabes TNI, baru saja. Kita lihat sama-sama. Jadi di sini kop suratnya adalah staf intelijen Angkatan Laut, ya. Perihalnya adalah pemberitahuan kedatangan ABK kapal perang Malaysia ke Pelabuhan Belawan, ya. Nah, ini adalah bentuk cait ya yang sudah melalui sistem, ya. Ini adalah clearance approval Indonesia Territory, ya. Ini kapal perang Malaysia yang nanti akan masuk ke Belawan tanggal 17 November. Di sini ada Direktur Konsuler ya, Ministry of Foreign Affairs, kemudian ada TNI ya, kemudian ada Direktur Jenderal Perhubungan Laut ya. Di sini 3 instansi yang nantinya akan yang sudah menerbitkan ya. Oke. Nah, ini terdapat dokumen CV dari penulisnya juga ada ini ya, Malaysia ya. Nah, pada saat Malaysia mengirimkan data ini ya, maka ini dianggap sebagai krulis ya. Sudah, kita tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan. Baik. Kemudian apabila ada personil yang akan keluar wilayah Indonesia tidak dengan kapal perangnya ya, ini tetap dilakukan proses ya EPO tadi ya. Jadi Izin pihak Bapak, ya. gambarnya tidak keluar Bapak, izin Bapak. Oke. Oke, sudah bisa terlihat di situ? Siap Bapak. Oke, Gambar jadi yang keluar slide tadi Pak, izin Pak. oh iya. Oke ya, jadi kalau kita lihat poin 9 ya, terhadap personil kapal perang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia tidak dengan kapalnya, berlaku ketentuan umum ya, yaitu meminta EPO ya dari Kanim setempat untuk dapat meninggalkan wilayah Indonesia. Ya. Jadi beberapa kasus bahwa personil kapal perang itu harus segera kembali ke negaranya ya, dikarenakan keadaan darurat, mungkin orang tuanya yang sakit ya, atau ada hal-hal darurat lain ya yang emergensi, yang maka ini tetap dilakukan proses EPO ya. Nanti perwakilan dari TNI akan membawa surat ya pengantar, lalu dibawa ke kantor imigrasi. Petugas imigrasi menerapkan exit pass ya, exit pass. Saat ini exit permit only itu adalah bentuknya exit pass gitu ya. Kalau kita bicara tentang EPO, ini memang teman-teman mungkin belum pernah ya membaca terkait ketentuan EPO. Namun untuk saat ini ya, EPO itu diatur di surat Direktur Lantas Kim ya. Ini yang diterbitkan di masa pandemi ya. Nanti kita akan bahas sedikit bahwa memang ketentuan EPO itu belum terdapat dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM manapun ya.
Jadi bahasa atau istilah EPO itu hanya tertuang pada peraturan pemerintah, ya. Nanti kita akan bahas setelah ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Sebelum kita membahas EPO lebih lanjut ya. Sudah 25 orang nih. Baik, tidak ada pertanyaan, akan lanjutkan tentang exit permit only ya, exit permit only yang memang belum terdapat dalam peraturan menteri manapun ya, namun sudah dirumuskan dalam rancangan perubahan Permenkumham Permenkumham 44/2015 ya. Baik, kita akan lihat surat terkait tentang EPO ya. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah EPO, EPO gitu ya. Jadi EPO itu ada merupakan kalau di dalam peraturan pemerintah nomor 31 ya tahun 2013 itu memang dibahas untuk awak alat angkut yang akan meninggalkan wilayah Indonesia tidak dengan alat angkutnya gitu ya. Kemudian istilah EPO juga itu dipakai untuk di layanan izin tinggal, yaitu pengembalian dokim ya. Ada capnya, returning of document of immigration. Nah ini ada istilah EPO juga yang sering digunakan oleh teman-teman di pelayanan WNA ya. Kemudian ada juga istilah EPO dari pengungsi ya, pengungsi yang akan kembali ke negaranya secara sukarela ya, atau voluntary return. Baik, ini akan kita buka. Nah, ini kita akan bercerita sedikit tentang EPO ya. Jadi pada saat pandemi sedang memuncak ya, ini dunia dihadapkan pada suatu kondisi di mana rantai pasokan global itu mengalami kendala ya, atau keterlambatan pengiriman logistik lah, kurang lebih seperti itu. Jadi seluruh pengiriman barang di laut atau kapal itu mengalami kendala ya. Kendalanya apa? Karena kapal-kapal ini itu kan di dalamnya ada kru. Nah, dengan adanya pembatasan di seluruh negara untuk masuk dan keluar satu negara, ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya pertukaran kru ya, atau crew change, sehingga dengan terhambatnya crew change ini menyebabkan kinerja
kapal-kapal yang mengantar seluruh barang, logistik, ya, pasokan semualah barang ekspor impor ya, semua negara itu mengalami kendala ya. Nah, selain itu, kru yang ada di kapal itu juga sudah melewati batas waktu kontraknya gitu ya. Jadi eh, sudah lewat dari kontrak yang seharusnya 6 bulan ya, mereka bahkan ada yang sudah sampai 1 tahun gitu ya. Mereka sudah 1 tahun, mereka sudah tahun sehingga ada risiko ya kelelahan dan kesehatan mental ya. Jadi udah pada stres semua itu pelaut ya pada saat COVID itu. Karena apa? Karena penggantinya nggak bisa naik gitu ya. Penggantinya dari suatu negara lain, lalu ya teman-teman paham lah ya, namanya pelaut itu kan mereka harus pada saat ingin bergabung mereka harus menuju ke satu negara di mana kapal itu berada ya. Nah, ini untuk menuju ke sana itu visanya nggak keluar gitu ya, karena pandemi seluruh dunia, seluruh negara itu melakukan pembatasan ya. Nah, kemudian pada saat itu kita menerbitkan kebijakan untuk memberikan visa ya kepada kru. Ya, Indonesia mendukung apa yang disebut cruising ya. Jadi cruising ini merupakan masalah global nih, bukan hanya di Indonesia tapi masalah dunia gitu kan. Nah, Indonesia ini menjadi salah satu negara ya di mana kapal-kapal itu diharapkan bisa melakukan kegiatan pertukaran krunya gitu ya. Sehingga imigrasi menerbitkan kebijakan visa ya, pada saat itu visa yang diberikan kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia, kemudian melakukan kegiatan bergabung dengan alat angkutnya gitu ya, atau joint vessel. Nah, ini joint vessel ini juga merupakan istilah yang cukup baru ya. Jadi sebelum adanya pandemi itu kita tidak mengenal adanya istilah joint vessel ini ya. Kita hanya mengenal istilah sign on dan sign off bagi paspor pelaut ya, baik itu paspor RI dan paspor asing ya yang akan bergabung atau turun dari wilayah Indonesia. Sementara kebijakan sign on sign off pada paspor itu sudah dihentikan ya karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, tadi kalau teman-teman mengenai EPO ya, ini adalah ketentuan terkait joint vessel ya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Ada cap seperti ini yang diterapkan kepada paspor asing yang yang orang asing itu setelah tiba di Indonesia ya, dari bandara mereka langsung ke pelabuhan lalu naik ke atas kapal. Nah, ini diwajibkan untuk melapor ya kepada petugas imigrasi setempat. Kemudian EPO ya. Nah, ini kalau kita baca penimbangnya. Jadi dikarenakan orang-orang kru itu yang masuk dengan alat angkutnya itu dibebaskan dari kewajiban memiliki visa ya. Kemudian pada saat mereka di dalam PP 31 ini juga bukan hanya di Undang-Undang 6 2011 ya, tapi di 992 istilah EPO ini juga sudah diatur ya. Karena mau kegiatan naik dan turun dari atas kapal ya itu menjadi perhatian ya karena dalam rangka pengawasan gitu ya. Jadi untuk melakukan pengawasan ini sejak zaman dulu ya, zaman senior-senior kita terdahulu ini istilah EPO crew ini sudah
lazim digunakan ya. Kemudian di dalam eh, ketentuan sebelum Undang-Undang 6 2011 itu juga sudah menyebutkan adanya ketentuan atau istilah tentang keharusan ya mengajukan EPO ini ya. Jadi memang untuk kru kapal laut ini memang agak spesial ya. Mereka harus betul-betul dalam pengawasan yang berbeda daripada kru pesawat atau attendant ya, flight attendant. Nanti teman-teman bisa dibaca ya, kemudian ada cap juga ya, capnya seperti ini. Apabila manual maka digunakan contoh seperti ini, exit pass. Ya. Nah ini contoh exit pass, ini sebenarnya sudah tidak ada lagi di ketentuan tentang Permenkumham tentang cap keimigrasian ya. Permenkumham 28 tahun 2018 tentang cap keimigrasian. Jadi cap ini dibuat untuk mengakomodir ya percepatan proses EPO ya, sehingga karena ini masih masa pandemi ya, masa pandemi sehingga dibutuhkan adanya cap manual dan cap elektronik. Untuk layanan ini adanya di layanan izin tinggal ya sebenarnya, tapi beberapa Kanim itu masih melaksanakan layanan EPO ini di seksi Intel Dakim ya. Tapi sebenarnya EPO ini bukan merupakan suatu penindakan ya ataupun suatu upaya paksa ya, namun lebih kepada pemberian izin. Nah, kalau kita melihat tugas dan fungsi tiap seksi yang ada di kantor imigrasi ya, tusi masing-masing seksi ya, tusi pengawasan itu sama sekali tidak menerbitkan sebuah register perizinan ya. Jadi yang namanya perizinan itu diterbitkan oleh seksi status scheme ya atau intaltus scheme gitu ya. Jadi EPO ini bukan penindakan ya, sehingga sebenarnya bukan ranah dari seksi Intel Dakim. Ini yang mesti teman-teman pahami. Nanti kita akan share dokumen-dokumen terkait pemeriksaan kapal militer, kemudian EPO ya. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan enggak? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih ya. Coba Mas Panji Maulana. Mana Mas Panji Maulana ini? Monitor nggak Mas Panji? Nggak monitor ya. Coba kita lari ke Mas Melki. Mas Melki monitor? Oke, jadi bagaimana apa yang harus dilakukan petugas imigrasi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap personil atau kedatangan kapal perang asing? Silakan, Mas Melki. Dari awal sampai akhir ya proses ataupun hal apa yang harus dilakukan petugas apabila ada kedatangan kapal perang asing. Hal yang harus dilakukan petugas saat datang kapal perang asing gitu ya Pak? Betul sekali. Kalau petugas imigrasi, kalau saat datang kapal perang asing, tidak kapal perang asing itu memiliki apa tadi ya?
izin Pak. Tidak Oke, sudah melakukan cukup ya. clearance. Habis waktunya ya. Silakan teman-teman yang bisa menjelaskan terkait apa yang harus dilakukan petugas apabila mengetahui kedatangan kapal perang asing. Oh ya, ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga, bahwa terkait kapal perang ini, dalam kesepakatan kita bersama TNI itu telah secara secara tidak tertulis kita telah mengizinkan ya terhadap kapal perang asing untuk masuk ke manapun ya di seluruh pelabuhan ataupun pangkalan TNI manapun yang ada di seluruh Indonesia ya. Itu kesepakatan tidak tertulis ya, bahwa kapal perang asing itu boleh masuk tidak melalui TPI seperti itu ya. Baik, silakan teman-teman kalau ada yang ingin membantu menjawab pertanyaan saya tadi, apa yang harus dilakukan petugas imigrasi saat mengetahui kedatangan sebuah kapal perang. Nggak apa-apa, dicoba aja, biar yang lain paham bahwa kamu tidak paham gitu kan. Silakan. Nggak ada yang mau mencoba nih. Ini Kanim Tanjung Pandan ini mungkin pernah juga ya menjadi salah satu tujuan kapal perang ya. Seingat saya ya, Tanjung Pandan ya. Kanim Belawan, ada Kanim Belawan ya? Nggak ada ya? Harusnya ada ya. Baik, jadi pada saat kita mengetahui adanya kedatangan kapal perang asing, ya, itu yang pertama kali kita lakukan adalah mencari surat pemberitahuan kedatangan dari pihak TNI, ya. Itu bisa dari Angkatan Laut setempat, ya, bisa jadi dari Angkatan Darat setempat, ya, atau bahkan dari Angkatan Udara setempat, ya. Jadi di setiap wilayah RI itu terdapat komandan-komandan ya, pangkalan baik laut maupun udara ya. Kalau untuk darat itu pernah dilakukan kerjasama atau latihan perang ya, persahabatan ya. Ini infanteri ya. Jadi bukan angkatan laut dan bukan angkatan udara ya. Tapi mereka tetap masuk melalui jalur laut gitu ya. Tapi yang menyampaikan pemberitahuan itu dari Kodim ya, dari Kodim ataupun Korem setempat ya. Sehingga teman-teman tidak usah kaget nanti, oh kok ini kapal perang tapi yang menyampaikan malah dari pangkalan udara nih ya. Nah ini atau dari Dandim gitu ya. Nah ini jangan kaget ya, karena memang latihannya ini adalah latihan infanteri tapi masuknya melalui kapal laut gitu ya. Nah yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari dokumen ya, koordinasi dengan TNI setempat, apakah sudah ada pemberitahuan, lalu apakah pemberitahuan itu tadi sudah sudah melampirkan ya clearance approval Indonesia Territory ya, itu menandakan bahwa pemerintah kita ya secara resmi telah menyetujui gitu. Jadi kalau ada oknum bisa saja mungkin dan Lantamal ada temennya pengen mampir ke pangkalannya
dari kapal perang mana tanpa sepengetahuan pemerintah ya. Ini kita juga harus mengawasi hal tersebut ya. Jadi harus ada dokumen CAIT gitu ya, Clearance Approval Indonesia Territory ya. Bisa jadi ada daftar personil, bisa jadi tidak ada daftar personil ya. Kemudian petugas turut mengawasi ya pada saat personil kapal perang asing itu turun ke darat ya, melihat, dan kita juga berhak melakukan pengawasan ya. Jadi kalau teman-teman lihat di dalam surat pemeriksaan terhadap kapal militer ya, ini disebutkan ya, tetap ya di paragraf terakhir ya, ini kita melakukan pengawasan keimigrasian terhadap keberadaan dan kegiatan personil militer negara asing ya. Jadi hal ini sudah pernah dilaksanakan oleh teman-teman dari Kanim Denpasar ya, pada saat diminta oleh pihak Angkatan Laut ya untuk melakukan pengawasan bersama ya terhadap personil kapal perang yang turun ke darat. Nah, ini pengawasan bersama ini bentuknya bukan berarti kita membuntuti personil militer, tapi dilakukan bersama-sama Angkatan Laut ya, di mana setiap ada kunjungan dari negara sahabat itu pada saat personil kapal perang asing turun ke darat ya, itu pasti ada tim leader dari Angkatan Laut kita gitu ya, dari TNI kita ya. Jadi mereka tidak pesiar seenaknya sendiri kemana gitu, enggak ya, mereka tetap pesiar terpimpin ya, terpimpin yang dikawal oleh teman-teman kita dari TNI Angkatan Laut ya. Dan petugas imigrasi itu punya kewenangan ya untuk melakukan pengawasan terhadap personil-personil yang melakukan kegiatan pesiar atau turun ke darat. Nah, setelah itu petugas melakukan peneraan cap ya, yang diterakan pada dokumen CAIT ya atau daftar personil ya, yang lampirannya itu tetap diserahkan kepada pihak TNI, kemudian dilaporkan kepada Direktur Jenderal Imigrasi ya. Nah, itu mungkin hal-hal yang harus diketahui oleh teman-teman ya. Jadi jangan lagi meminta paspornya, mana Pak paspornya gitu ya. Nah, ini nanti menjadi menyebabkan dapat merusak hubungan kita dengan TNI ya gitu. Jadi TNI pada prinsipnya TNI, teman-teman TNI di lapangan itu tidak semuanya paham ya terkait dengan kebijakan keimigrasian terhadap kapal perang ya. Jadi belum tentu TNI yang ada di lapangan itu paham nih apa yang sudah kita sepakati dengan Mabes TNI gitu ya. Jadi teman-teman yang hadir itu nanti bisa menyampaikan informasi ini ya kepada teman-teman TNI yang ada di sekitar teman-teman semua ya, ada di wilayahnya masing-masing ya, terutama kepada internal ya, kepada teman-teman yang punya tugas di bidang TPI ya. Ini nanti mohon kebijakan ini disebarluaskan gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman sudah memahami ya. Kita lanjut membahas terkait pemeriksaan keimigrasian terhadap awak kapal wisata. Nah, ini sepertinya kita sudah pernah membahas di pertemuan sebelumnya terkait dengan kapal yah.
Jadi kapal Yah itu adalah kapal yang berbendera asing, ya. Sementara jika teman-teman melihat kapal Yah, ya, berbendera Indonesia, itu tidak dinamakan kapal Yah, gitu ya. Memang jenisnya kapal Yah, tapi di dalam dunia perkapalan itu disebut kapal rekreasi, ya. Jadi ada kapal Yah itu yang beroperasi dari Bali ke Labuan Bajo, dari Labuan Bajo ke Raja Ampat, ya. Ini mereka menjual paket-paket wisata berlibur di kapal, ya, dengan bendera Indonesia. Nah, ini disebutnya kapal rekreasi, ya. Jadi jangan salah teman-teman, apabila nanti mau koordinasi dengan instansi terkait, ya, sudah paham, ya, bahwa kalau kita menyebut kapal Yah, ya, atau yok gitu ya, itu berarti sudah pasti asing gitu ya. Tapi kalau kita menyebut ya itu kapal rekreasi gitu ya, nah itu berarti dia berbendera Indonesia gitu ya. Jadi kapal Yah ini itu kapal yang khusus digunakan untuk tujuan tertentu ya, yaitu wisata dan mengikuti perlombaan-perlombaan di perairan ya. Nah, ini tidak ada tujuan lain ya, tidak boleh melakukan penelitian ya, tidak boleh melakukan survei ataupun mengambil data ya. Jadi khusus kapal Yah asing yang boleh masuk ke negara kita itu adalah dengan tujuan dua itu tadi ya. Jadi pertama kemudian melakukan perlombaan gitu ya. Nah, orang yang ada di atas kapal Yah ya, ini secara umum mereka memiliki kemampuan bagaimana mengoperasionalkan sebuah kapal ya. Tapi mereka tidak mereka tidak termasuk dalam kategori pelaut ya. Jadi bukan pelaut yang harus memiliki sertifikat BAST ya, basic safety training, kemudian navigasi ya, tidak perlu ya. Mereka bukan kategori pelaut seperti yang ada di dalam ketentuan. Sehingga orang-orang yang masuk dengan kapal Yah ya, orang asing yang masuk dengan kapal Yah itu diatur tersendiri ya, diatur tersendiri ya, diberikan kemudahan-kemudahan ya yang diatur dalam peraturan Presiden nomor 105 tahun 2015 ya. Nah, mereka harus masuk ya, mereka ini bukan subjek bebas visa kunjungan ya. Mereka adalah subjek visa ataupun VOA. Maaf, ini subjek negara bebas visa kunjungan gitu ya. Jadi mereka itu tidak diperlakukan sebagai kru. Artinya dalam peneraan cap keimigrasian ya, ataupun dalam penyelesaian di dalam aplikasi perlintasan, mereka bukan dikategorikan sebagai awak alat angkut atau kru kapal gitu ya. Mereka dikategorikan sebagai orang asing yang wajib memiliki visa gitu ya, atau mereka berasal dari subjek negara BVK gitu ya. Jadi kalau nggak punya visa, mereka subjek visa on arrival atau mereka subjek negara bebas visa kunjungan. Nah, ini sesuai ketentuan aja, kalau mereka menggunakan fasilitas BVK maka tidak bisa diperpanjang. Kalau mereka ingin menggunakan VOA maka bisa diperpanjang ya. Tapi ada juga mereka yang menggunakan visa 211 ya, kunjungan ya, ataupun memiliki visa 212 ya, multiple ya. Ini bisa bolak-balik ya, tapi sekali masuk mereka tidak lebih dari 60 hari gitu ya. 30 hari, maaf. Nah, orang-orang yang menggunakan kapal Yah ini itu
seringkali diundang oleh pemerintah kita ya untuk melakukan rally ya atau kegiatan lomba perairan ya. Rally itu apa ya, istilah rally itu bukan balapan ya. Mereka harus mengunjungi beberapa destinasi, beberapa checkpoint ya di Indonesia ini, terutama di daerah-daerah yang apa yang memiliki keunggulan dalam wisata bahari ya, wisata maritim lah. Nah, mereka ini merupakan orang-orang yang menurut Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kemaritiman, mereka adalah orang-orang yang sangat layak untuk dijadikan sebagai ajang promosi ya. Ya, mereka itu influencer lah gitu kurang lebih. Jadi kedatangan mereka ini akan membawa akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ini memiliki potensi wisata bahari yang sangat yang nggak kalah dengan negara-negara lain, gitu ya. Jadi mereka ini rata-rata itu sering menulis blog, ya. Mereka sering bercerita di sosmednya tentang kunjungan mereka ke pulau-pulau terpencil ya, pulau-pulau kecil ya, yang ada di wilayah Indonesia, ya. Bagaimana indahnya di daerah Maluku sana ya, di Tual, di Somlaki, bagaimana indahnya di Kepulauan Riau ya, sehingga pemerintah memberikan beberapa kemudahan. Bahkan Direktorat Jenderal Bawaan Imigrasi pun seringkali memberikan kemudahan apabila pemerintah membuat sebuah event rally yacht ini ya. Jadi biasanya disebut sale ya. Jadi misalnya sale Bunaken atau sale Nias ya. Jadi istilah sale itu berarti berlayar. Nah, ini berarti pesertanya adalah para yachter ya. Yachter ini ya itu tadi orang kaya nggak punya mungkin orang kaya banyak duit, hidupnya happy-nya di laut gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Bahkan ada yang pengangguran ya, mereka punya sponsor di negaranya ya untuk mengiklankan sebuah produk kapal ataupun produk-produk lain ya. Kemudian kita itu pernah memberikan sebuah diskresi kepada para yachter ya, kepada para yachter berupa perpanjangan izin tinggal tanpa pengambilan biometrik ya, tanpa pengambilan biometrik. Kemudian selain tidak dilakukan pengambilan biometrik, kita menerbitkan langsung beberapa kali perpanjangan ya. Jadi perpanjangan pertama dan kedua dan ketiga itu dilakukan bersamaan gitu ya. Jadi langsung penerbitan 3 register perpanjangan izin tinggal kunjungan bagi peserta sebuah rally ya. Tentunya diskresi ini diambil setelah ada permintaan dari kementerian atau lembaga yang menjadi penyelenggara kegiatan rally gitu ya. Jadi ya lumayan banyak kemudahan ya. Mereka tidak perlu mereka dibebaskan dari ketentuan surat izin berlayar ya, surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Ada kemudahan lah dari sisi kesahbandaran ya terhadap mereka. Kemudian dari sisi imigrasi ya selain kemudahan ada diskresi juga ya. Kemudahannya apa? Ya secara tidak tertulis mereka ini seringkali tidak memiliki keagenan ya. Kita tahu bahwa semua alat angkut
itu wajib menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan dan keberangkatan. Nah, untuk itu terhadap Kapaliyah ini ya secara tidak tertulis ya, kita selama ini tidak pernah mempermasalahkan ya adanya Kapaliyah yang masuk ya ke wilayah kita tapi belum menyampaikan rencana kedatangan. Nah, ini diskresi atau pengecualian terhadap Kapaliyah ini sudah dituangkan juga di dalam rancangan perubahan Peraturan Menteri 44 tahun 2015 ya. Jadi kalau teman-teman cari di ketentuan sekarang ini nggak ada ya terkait kemudahan terkait Kapaliyah ini. Justru kita ingin selain memberikan kemudahan, kita juga ingin memberikan bagaimana pola pengawasan ya, pola pengawasan terhadap Kapaliyah tersebut. Jadi ketentuan yang diatur di dalam ketentuan di Kementerian Perhubungan ya, ini Kapaliyah ini tidak boleh dikomersialkan gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman, saya akan share juga nanti filenya. Nah, ini di tahun 2020 ya, Direktur Lalu Lintas juga sudah mengeluarkan kebijakan ya dalam bentuk surat edaran ya, surat dinas ya, yang isinya itu adalah menegaskan kembali bahwa orang-orang asing yang masuk dengan Kapaliyah itu bukan merupakan kru ya atau awak alat angkut. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang sudah pernah lihat. Jadi suratnya itu perihalnya pemeriksaan keimigrasian bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal wisata dalam kurung yacht gitu ya. Dijelaskan ketentuan ya, apa definisi Kapaliyah, kemudian ditegaskan bahwa mereka orang asing ini tidak dapat dikategorikan sebagai awak alat angkut ya yang dikecualikan dari kewajiban memiliki visa ya. Kemudian dijelaskan juga ya mereka tidak boleh mereka tidak boleh melakukan pergantian penumpang ya. Jadi Kapaliyah itu secara ketentuan ya ini kalau sudah masuk isinya 4 orang ya sudah mereka tidak boleh lagi pada saat keluar ada pengurangan ya, ada pengurangan jumlah kru atau penambahan penumpang gitu ya. Kemudian terdapat juga diskresi ya, terdapat diskresi yang diatur di dalam surat kebijakan kita terkait pemeriksaan terhadap Kapaliyah itu bahwasannya orang asing yang masuk dengan Kapaliyah itu bisa diperlakukan sebagai kru ya. Dalam hal ini untuk mendukung ya adanya kegiatan sale atau rally yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, yaitu tadi tujuannya untuk mendukung pariwisata nasional ya. Gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jadi Kapaliyah asing tidak boleh dikomersialkan ya. Tidak boleh. Ya, silakan.
misalkan Mbak, ya itu mengurangi jumlah penumpang nih Mbak, sewaktu mau check out, itu yang kita lakukan seperti apa Mbak? Tindakannya Mbak. Misalkan penumpangnya 4, tiba-tiba dia keluar dari Tanjung Pandan, dikeluarkannya 1 Pak, jadi 3 Pak. Itu tindakannya seperti apa Pak dari imigrasi ini Pak? Iya, ini petugas melakukan meminta keterangan ya kemana penumpang yang 1 tersebut ya. Kemudian apabila keterangannya dapat diterima ya silakan diberikan izin keluar atau tanda keluar ya. Tapi kita harus sadari bahwa orang-orang yang masuk dengan kapal Yah ini tidak membutuhkan EPO kru ya karena mereka bukan kru gitu ya. Jadi seandainya mereka nanti setelah berada di wilayah kita, kemudian mereka turun dari kapal, lalu keluar dengan pesawat misalnya ya, karena ada keadaan tertentu ya, ini kita tidak boleh mempermasalahkan ya. Yang perlu kita permasalahkan adalah penambahan penumpang itu tadi ya. Penambahan penumpang ini dikhawatirkan menjadi modus ya pelarian ya bagi orang-orang yang memang masuk ke dalam daftar pencarian orang ya atau daftar pencegahan gitu. Lalu kemudian teman-teman juga harus ikut mengawasi ya apakah kapal ini dikomersialkan atau tidak gitu ya karena sejatinya orang-orang yang masuk dengan kapal ya ini tidak boleh kapalnya tidak boleh dikomersialkan ya. Kemudian izin tinggalnya ya bukan merupakan kategori tidak dalam bekerja ya. Visanya visa merupakan kategori tidak dalam bekerja. Nah, ini teman-teman harus pahami bahwa visa ada yang untuk bekerja dan tidak bekerja. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun pengen sharing pengalaman atau diskusi. Baik, itu tadi ya. Nanti saya akan share dokumen-dokumennya. Izin Bapak. Ya, silakan. Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Terkait proses clearance out kapal ya Pak. Misalnya nih Pak, ada agen yang ditunjuk dari Dinas Pariwisata. Nah, beberapa waktu lalu kan di Pulau Belitung ini ada kapal ya Pak, mungkin ada sekitar 6. Nah, ada satu agen yang ditunjuk untuk melakukan clearance out. Nah, itu bakal menjadi masalah nggak buat kita Pak? Kalau dia agennya datang ke kantor gitu Pak. Nah, kita tinggal clearance out di kantor gitu Pak. Itu ada imbasnya nggak buat kita Pak? Atau memang harus seperti apa prosedurnya Pak? Ya, jadi untuk pemeriksaan keberangkatan ya, ini tetap sesuai SOP. Kalau memang karena kearifan lokal maka paspor itu harus dibawa ke kantor ya. Tentunya agen kapal yang ditunjuk oleh penyelenggara kegiatan ataupun oleh seluruh kapal memberikan kuasa keagenan kepada sebuah agen kapal ya, pada sebuah perusahaan keagenan ya. Tentunya teman-teman juga harus memeriksa ya apakah agen tersebut izin operasionalnya benar atau tidak ya untuk mengurusi kapal wisata, karena keagenan kapal niaga dan keagenan kapal wisata ini tentunya berbeda ya. Ini mempunyai klasifikasi perizinan yang bisa dilihat dari surat izin operasional keagenan ya. Untuk proses terhadap orang asingnya ini tetap dilakukan melalui aplikasi perlintasan ya, melalui perangkat PCM. Saya rasa tidak ada kendala sepanjang semuanya dilaksanakan sesuai SOP ya. Mungkin itu bisa menjawab Mas Amsal. Ya Bapak.
Sama halnya dengan kita melakukan penerbitan paspor terhadap calon jemaah umroh gitu ya. Ini kan sebenarnya kemarin kita mengetahui adanya perubahan Permen 8 tahun 2014 ya. Ini tentang paspor, di mana sudah tidak lagi mensyaratkan rekomendasi ya bagi PMI yang akan mengajukan paspor ya. Jadi syarat rekomendasi dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan itu sebenarnya sudah tidak lagi tercantum dalam Permenkumham nomor 8 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham 20 ya tahun 2022. Oh 18 tahun 2022 ya. Nah, ini belum ada surat dari Direktur Jenderal terkait perubahan ketentuan ini ya. Jadi saya yakin teman-teman di lapangan juga menunggu ya bagaimana sih ini, apakah Rekom Disnaker ini tetap kita minta atau tidak kan gitu ya. Rekom BNP apa tuh BP2MI tetap kita minta atau tidak kan gitu. Kemudian Rekom Umroh ya, Rekom dari travel umroh yang terdaftar di Kementerian Agama. Nah, ini juga menjadi sebuah ini ya bahan diskusi bagi teman-teman di pelayanan ya. Bagaimana kita sebaiknya memang menunggu arahan lebih lanjut dari dari pusat ya terkait implementasi tidak lagi meminta rekomendasi dari terkait penerbitan paspor ya, karena ada upaya dari pimpinan saat ini untuk mengembalikan hakikat dokumen perjalanan yang kita sebut sebagai paspor ya, itu tidak lagi membebani petugas imigrasi terhadap tugas dan fungsi dari kementerian lain itu ya. Jadi hakikat paspor itu adalah dokumen perjalanan antar negara ya. Adapun kepentingan negara ya untuk meminimalisir perdagangan orang ya atau penipuan berkedok biro travel umroh ya, ini merupakan tugas dan fungsi dari kementerian lain gitu ya, bukan lagi menjadi tugas pokok petugas imigrasi ya, bukan lagi menjadi tusi petugas imigrasi ya. Ini yang wacana yang sedang dibangun oleh pimpinan kita saat ini ya, yang ya mungkin ya kita masih menunggulah bagaimana perkembangan situasi pelayanan kita ya, khususnya di paspor. Nah, untuk di laut sendiri ya, teman-teman saya untuk di TPI ya, mohon maaf untuk di TPI kembali lagi tetap sering berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan ya, setempat ya, baik itu dari Kesah Bandaran ya, baik itu dari otoritas bandara ya, terkait update ketentuan di masa pandemi ya. Di masa pandemi ini ketentuan sangat dinamis ya, di mana Kementerian Kesehatan ya ataupun Kementerian Luar Negeri itu seringkali mengambil peran ya atau mengambil kesempatan ya untuk memutuskan melarang suatu negara yang dinyatakan yang berstatus pandemi ya terhadap suatu penyakit ya, sehingga kita di TPI itu bisa
melakukan langkah-langkah sesuai dengan kebijakan pemerintah, ya. Jadi yang melarang suatu negara ataupun orang asing masuk ke wilayah Indonesia itu sebenarnya Menteri Hukum dan HAM, ya. Jadi lalu lintas manusia itu merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM. Tapi Kementerian Kesehatan, ya, itu di dalam undang-undangnya, ya, itu dapat mereka itu dapat merekomendasikan pelarangan masuk terhadap orang ataupun barang yang berbahaya bagi kesehatan nasional gitu ya, bagi ketahanan kesehatan nasional. Ini jadi teman-teman di perhubungan itu biasanya memiliki jaringan informasi ya yang mungkin lebih intens ya dari perkembangan di dunia ya ketimbang teman-teman di imigrasi atau di bea cukai gitu ya, karena saat ini situasi pandemi belum pulih seutuhnya ya, sehingga kita harus selalu update ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk berkoordinasi dengan Syahbandar ya, dengan pengelola bandara ya, teman-teman hilangkan ego sektoral ya, merasa kita paling hebat ataupun kalau nggak ada imigrasi tidak bisa jalan. Nah, itu adalah pandangan-pandangan yang negatif yang harusnya di era saat ini sudah tidak boleh lagi ya ada pandangan-pandangan seperti itu. Jadi kita sebagai aparat negara harus bekerja sama ya untuk mengamankan negeri ini ya, kemudian bersama-sama memberikan pelayanan yang baik sehingga mendukung apa yang menjadi visi misi ya pimpinan kita, bahwa imigrasi bukan hanya sekedar pelayanan ataupun penegakan hukum dan security, tapi juga sebagai fasilitator ya dalam pembangunan. Baik, setelah ini ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan. Mohon izin Bapak, izin Ya, bertanya silakan. Bapak. Untuk kegiatan kita besok gimana ya Pak, izin Pak? Kegiatan besok nggak apa-apa di jam 10 pagi. Siap Pak. Itu kegiatan keberapa ya? Terakhir Pak, izin Pak. Terakhir ya, oke. Mudah-mudahan ini ya semuanya bisa hadir ya dalam keadaan sehat ya. Kemudian sekali lagi saya kalau ada yang ingin diskusi silakan ya, jangan sungkan-sungkan. Baik, nggak ada pertanyaan. Jadi besok kita jam 10 ya, insya Allah ya, kalau nggak ada halangan. Itu saja, terima kasih sudah menyimak ya, sudah bersama-sama. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Sampai jumpa besok. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.